Halo, jumpa lagi di video kali ini. Kita akan meneruskan pembahasan mengenai siklus pada Big Data. Ya, seperti yang sudah kita pelajari bahwa Big Data itu tidak murah ya, dan tidak mudah dalam penerapannya. Nah, sehingga harus diperhatikan tahapan-tahapannya ya, supaya tidak salah melangkah ya. Jadi siklusnya kita ulangi lagi ya. Ada siklus 1, 2 sampai 9 ya. Di video kali ini kita akan membahas siklus yang kelima mengenai validasi dan pembersihan data ya. Di tahap 5 ini, validasi dan pembersihan data ini meneruskan dari tahapan sebelumnya, yaitu stage 4 mengenai data extraction, ekstraksi data, pemerasan data ya. Jadi ini latar belakangnya kenapa sih kok data harus divalidasi ya. Ini data yang harus divalidasi karena kalau datanya tidak divalidasi akan memunculkan potensi data berbelok atau menyimpang yang ujungnya mempengaruhi hasil analisis ya. Jadi hasil analisis itu ya tergantung dari data yang ada. Kalau datanya formatnya acak-adul ya, tidak bisa dibaca dengan mudah, diolah dengan penuh effort ya, maka akan menimbulkan potensi analisis yang jelek ya. Kalau jelek ya, nanti isinya malah salah-salahan, kan tidak bagus juga ya. Dan pada perusahaan yang sudah lama biasanya menggunakan penyimpanan data model terstruktur. Model terstruktur itu seperti penyimpanan database relasional ya, pakai MySQL, SQL Server, PostgreSQL ya, dan sekarang MariaDB. Itu terstruktur. Dan kalau terstruktur untuk mengolahnya enak ya, itu perusahaan-perusahaan yang lama. Nah, tapi di perusahaan yang era sekarang, nah, ini kalau memanfaatkan data dari luar, biasanya datanya kebalikannya, datanya tidak terstruktur dan seringkali redundan. Nah, redundan itu bagaimana? Data yang sama diulang-ulang terus. Nah, bahkan tidak ada tanda-tanda sudah tervalidasi. Nah, inilah pentingnya tahap yang kelima, validasi dan pembersihan data. Nah, ini ada beberapa contoh kasus ya mengenai validasi dan pembersihan data. Ini ada dataset A. Nah, sebelumnya dataset itu apa? Dataset itu kumpulan data di A. Ini ada dataset B. Ya, supaya lebih gampang dalam pemahamannya, anggap saja data ini bentuknya tabel. Nah, ini ada beberapa contoh dalam penerapan validasi. Jadi ini ada dua data. Misalkan ini data dari internal perusahaan, ini data dari eksternal perusahaan. Nah, proses validasi itu seperti apa sih? Nah, jadi data yang dari dua data ini dikombinasikan. Nah, apakah ada korelasinya apa enggak? Jadi yang poin pertama, data nomor pertama, ini studi kasusnya tervalidasi. Nah, jadi ada data di sini di A, anggap saja ini kolom misalkan kecamatan.
Nah, di sini kolom kecamatan. Oh, sama-sama kecamatannya, misalkan kecamatan mana, di kecamatan Pedurungan misalkan. Nah, di sini Pedurungan, yang di sini juga Pedurungan, maka datanya valid. Oh, sama. Nah, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Nah, kemudian yang nomor dua nih, ya, yang nomor dua, data tidak tervalidasi. Studi kasusnya gimana? Misalkan ini ada data kecamatan namanya XX. Nah, ini ada data kecamatan YY. Nah, dan ini kalau dibandingkan, ini kok ada kecamatan XX toh nih, ini kok ada kecamatan YY. Nah, ini datanya kok berbeda, maka bisa saja salah satu atau dua-duanya itu tidak valid. Nah, dan yang ketiga, misalkan ini yang di sini kosong, di sini ada isinya. Nah, jadi kalau dibandingkan, dihubungkan, oh ini karena misalkan ID-nya sama, nah, maka seharusnya yang di dataset B ini bisa diisi digantikan oleh yang dari dataset A. Nah, inilah contoh validasi dan pembersihan data studi kasus korelasi data set. Nah, oke, kira-kira gitu saja ya video kali ini mengenai validasi dan pembersihan data. Jadi dicek mana saja data yang valid, mana yang enggak. Nah, kalau sudah yakin valid, maka bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu agregasi. Seperti apa itu agregasi? Nah, tunggu video berikutnya ya. Oke, saya akhiri video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk sudah menonton dan jangan lupa untuk happy coding.